Ya yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan. Melalui firman yang hendak kami baca, kami mohon semuanya ini demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Mazmur 51 adalah Mazmur pengakuan dosa yang disampaikan oleh Daud saat Nabi Nathan datang menegurnya sehubungan dengan dirampasnya Batsheba, istri Uria, panglimanya. Kalau kita baca 2 Samuel 12 ayat 1-7 yang menjadi latar belakang pengakuan dosa Daud ini, kita akan saksikan di sana betapa tragisnya kisah itu. Tuhan menyuruh Nabi Nathan datang menegur Daud dengan sebuah cerita. Ada perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi Nathan kepada Daud tentang seorang kaya yang memiliki domba dan lembu. Tetapi dia justru mengambil satu-satunya domba si miskin saat orang kaya ini mau menjamu tamunya. Mendengar kisah ini, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sontak sang Raja Daud marah dan dia meresponnya dalam 2 Samuel 12 ayat 5-6. Dia katakan seperti ini: demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Lalu Bapak Ibu mendengar apa yang disampaikan oleh Raja Daud, apa reaksi Nabi Nathan? Ternyata Nabi Nathan dengan tenang kemudian berkata, engkaulah orang itu. Saudara, dapat kita bayangkan betapa terkejutnya, malu serta takutnya Daud ketika mendengar kata-kata dari Nabi Nathan itu. Lalu dalam penyesalannya, dia kemudian mengungkapkan pengakuan dosa yang kita baca dalam Mazmur 51. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Dan seterusnya bisa kita lihat. Saudara, Daud walaupun dia seorang raja, dia sadar bahwa dia tidak bisa menyalahgunakan kekuasaannya untuk merampas istri orang lain. Ini tidak benar di hadapan Tuhan. Karena itu dengan penuh kesadaran Daud datang mengaku dosanya pada Tuhan, supaya Tuhan mengampuninya dan tidak membuang serta mengambil rohnya. Bahkan kesempatan itu kemudian menjadi kesaksian Daud untuk mengajak orang lain bertobat dari dosa-dosanya. Nah saudara, sehubungan dengan kisah ini, kita bisa mengangkat tema pengampunan dalam khotbah pagi ini. Beberapa pesan disampaikan kepada kita. Yang pertama, kedatangan Nabi Nathan untuk menegur Daud sering juga menjadi pengalaman dalam pelayanan dan kesaksian kita. Pendeta dan penatua khotbah, kadang bukannya kita menyadari kesalahan kita, kita malah tersinggung. Kita merasa khotbah itu diperuntukkan bagi saya, bagi keluarga saya. Kita keraskan hati kita, lalu kita berpikir, kenapa pendeta ini campur urusan saya? Kenapa penatua ini mengatur belanga saya dan sebagainya? Teguran Tuhan lewat hamba Tuhan atau lewat saudara kita yang dapat menasihati saat kita melakukan kesalahan atau pelanggaran kita anggap terlalu berlebihan. Padahal kalau kita mau membuka diri dan kemudian kita bersedia dituntun Tuhan melalui rohnya, maka saya yakin teguran itu pasti menjadi berkat untuk kehidupan beriman kita, bahkan kehidupan beriman keluarga kita. Jadi pesan lewat kisah ini, jangan keraskan hati saudara saat Tuhan mau menegur kehidupan beriman kita untuk menjadi lebih baik lagi. Yang kedua,
Kita sadari bersama bahwa tidak ada manusia yang luput dari salah. Semua kita, saya dan saudara, punya catatan dosa. Kita punya kelemahan dan keterbatasan. Kita boleh lihat sang Raja Daud, raja yang hebat dan diurapi Tuhan pun tidak luput dari kesalahan dan dosa. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu jemaat Tuhan, karena Allah yang kita percayai adalah Allah yang punya rahmat dan kasih yang luar biasa. Allah yang punya kuasa untuk mengampuni dengan limpahnya. Pengampunan akan diberikan pada setiap orang yang sungguh-sungguh datang mengaku dosa kepadanya. Mereka yang tahu dan sadar bahwa mereka bersalah, lalu dengan penuh kerendahan hati datang mengaku, tidak karena dipaksa atau terpaksa. Ya, apa boleh buat, tidak seperti itu. Sebab belas kasih Allah itu, pengampunan Allah itu hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar sadar Bapak Ibu, mengaku tahu diri yang akan mendapatkannya. Sebaliknya dikatakan mereka yang merasa selalu benar, tidak mau minta pengampunan atau bersikap cuek saja pada dosa yang diperbuat, Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, pengampunan dosa yang diberikan Allah membuat kita pun bersedia dituntun di jalan Allah. Artinya pengalaman hidup dalam dosa yang kemudian diampuni oleh Tuhan menjadi kesempatan bagi saya dan saudara untuk menjadi lebih baik lagi. Benar-benar kita ada di jalan pertobatan. Kita bertobat. Kelemahan manusiawi tidak boleh dijadikan alasan untuk berbuat dosa lagi dan lagi. Saudara, kita tidak bisa selamanya berdalih, ya maklum saya ini manusia biasa. Saya bukan manusia yang sempurna. Saya tidak sempurna seperti malaikat dan seterusnya. Tidak bisa demikian saudara. Sebab setiap hari kita jalani kehidupan dalam anugerah dan pemberkatan dari Tuhan. Tidak bisa setiap hari kita bikin dosa lalu minta pengampunan lagi, kemudian bikin lagi, minta ampun lagi pada Tuhan. Ini akan membuat pengampunan yang dikerjakan oleh Kristus di Golgota menjadi sangat murahan dan tidak punya nilai. Padahal kita tahu Bapak Ibu, semua kita sudah ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Darah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Ibrani 10 ayat 26 bahkan berkata, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ini menjadi sebuah warning bagi saya dan saudara. Yang keempat, pengampunan Tuhan yang telah dikerjakan atas kita menjadi kesempatan untuk memanggil mereka yang masih hidup dalam dosa untuk bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Bahkan dikatakan Bapak Ibu, lebih daripada itu, pengampunan yang sudah kita terima membuat kita pun harus mengampuni orang yang bersalah pada kita. Tentu seperti isi dalam doa Bapa Kami yang seringkali kita ucapkan dan kita ajarkan pada anak-anak kita. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Saudara, banyak terjadi orang-orang yang mengeraskan hati untuk tidak melepas pengampunan. Ketika mengucapkan doa Bapa Kami, tiba di kalimat ini mereka tidak bilang apa-apa. Ini tentu saja sesuatu hal yang dipahami keliru. Saudara, Allah menghendaki setiap kita yang telah menerima pengampunannya memiliki kesediaan untuk mengampuni orang lain. Ini kadang-kala berat, tapi karena ini perintah Tuhan, maka siap atau tidak siap, kita mampu atau tidak mampu, ini harus dilakukan. Sebesar apapun kesalahan orang itu, sebesar apapun kecewanya hati kita ketika dia melakukan kesalahan pada kita, kita harus mengampuni. Sebab itulah yang dikerjakan oleh Tuhan kepada kita semua. Mengampuni tanpa mengingat-ingat seberapa besar dosa yang sudah kita lakukan kepadanya. Sebagaimana kita memperolehnya dengan gratis, maka firman Tuhan hari ini
mengajak kita untuk melakukan itu pun secara gratis. Yakinlah Bapak Ibu, ketika kita mampu melepas pengampunan pada sesama kita, maka Bapa yang di surga akan terus menaungi dan memberkati kita. Selamat menikmati hidup dalam anugerah, kasih dan pengampunan Allah dimuliakan. Amin.